Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahibul Ihsan dari kelas 11 MIPA 7. Saya kali ini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang PPT saya Ekonomi Islam, yaitu tentang perbankan dan asuransi syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Bank syariah atau perbankan Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan Al-Masrafiyah Al-Islamiyah, adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah Islam. Dasar hukum: ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Al-Quran: ada Quran Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan tentang larangan melakukan tindak kejahatan terhadap harta dan jiwa orang lain. Lalu ada Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah ayat 275, Al-Imran ayat 130 tentang larangan riba. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dan pengelola dana dengan hasil bagi hasil pada awal perjanjian. Yang kedua ada musyarakah, akad kerjasama penyertaan dana antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang produktif. Yang ketiga ada wadiah, akad titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang wajib dijaga dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang keempat ada murabahah, akad transaksi jual beli sekaligus keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Yang kelima salam, akad transaksi jual beli suatu barang antara penjual dan pembeli yang terdiri atas harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati. Yang keenam istisna, jual beli suatu barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Ini prinsip-prinsip bank syariah. Ada prinsip ijarah, hawalah, qard, ran, dan wakalah. Ijarah ini ada akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa. Lalu ada hawalah tentang pengalihan utang dari orang yang berutang pada orang lain untuk menanggungnya. Lalu ada qard, akad perjanjian pinjam meminjam. Ada ran, perjanjian antara bank dan nasabah untuk memperoleh kesepakatan pembiayaan. Dan juga wakalah, penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat berdasarkan imbalan harga, berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak. Produk bank syariah ini ada titipan atau simpanan, ada bagi hasil, dan juga ada jasa. Ini ada al-wadiah, titipan simpanan, ada al-wadiah, deposito mudharabah. Lalu ada bagi hasil, al-musyarakah atau joint venture, di mana model kerjasama keuntungan kira-kira dibagi dalam rasio yang disepakati. Lalu ada mudharabah, muzara'ah, dan al-musaqah. Dalam bidang jasa ada al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-ran, dan al-qard. Manfaat kita menabung bank syariah. Yang pertama, pastinya terhindar dari riba karena berdasarkan syariat Islam. Lalu yang ketiga, ada dijamin lembaga penjamin simpanan LPS. Sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Dana ditunjukkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, memberlakukan saldo tabungan yang rendah, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Istilah lain asuransi syariah adalah takaful,
Takaful dalam bahasa artinya menjamin atau saling menanggung, sedangkan secara istilah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Dasar hukum asuransi syariah. Ada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 tentang perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Lalu ada Quran surat An-Nisa ayat 9, Undang-Undang nomor 40 tahun 2014. Ada ini juga pendapat ulama, asuransi yang komersial dan profit oriented hukumnya haram. Sementara itu, asuransi berbasis ta'awun atau tabarruk yang dilandasi prinsip tolong-menolong dan tata kelolanya sesuai syariah hukumnya mubah atau boleh. Ada juga fatwa MUI tentang pedoman asuransi syariah, tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah, tentang akad tabarruk pada asuransi syariah, dan juga akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Surat An-Nisa ayat 9. Prinsip utama dalam asuransi syariah ini adalah ta'awanu alal birri wal al-taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa sesuai dasar hukumnya tadi, Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Ta'min rasa aman. Jenis-jenis asuransi syariah. Ini saya sudah menyiapkan link tentang jenis-jenis asuransi syariah. Ini ada asuransi jiwa syariah. Ini memberikan manfaat untuk bentuk uang pertanggungan pada ahli waris jika peserta tersebut meninggal dunia. Lalu ada asuransi pendidikan syariah, yaitu akan memberikan dana pendidikan kepada penerima hibah, dalam hal ini anak, sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada asuransi kesehatan syariah. Nah, produk asuransi syariah ini memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian dana saat peserta asuransi sakit atau mengalami kecelakaan yang memerlukan penanganan medis. Yang keempat ada asuransi unit link syariah. Yaitu produk asuransi syariah yang memberikan manfaat asuransi sekaligus keuntungan investasi. Nantinya sebagai premi asuransi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk dana tabarruk dan sebagian dialokasikan sebagai investasi. Yang kelima asuransi kerugian syariah. Itu memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. Ada asuransi syariah berkelompok. Produk ini dibuat khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi atau komunitas. Asuransi haji dan umroh memberikan perlindungan finansial bagi peserta haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah di tanah suci. Nah, manfaat menabung menggunakan asuransi syariah. Yang pertama, bebas riba. Asuransi syariah disebut bebas riba karena tidak ada dana peserta yang hangus, sebab asuransi syariah akan memberikan nasabah berupa klaim, santunan, atau surplus underwriting. Diawasi dengan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah DPS melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Lalu lebih transparan. Pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan lebih transparan. Pembagian keuntungan terdiri dari pembagian yang masuk ke dana tabarruk dan yang diberikan pada peserta dan bagian yang akan diberikan pada perusahaan asuransi. Yang keempat, pembagian hasil sesuai akad. Yang kelima, ada tolong menolong melalui dana tabarruk. Dana tabarruk yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi resiko.
Selain mendapatkan manfaat proteksi finansial, ada distribusi dan alokasi. Akan dialokasikan ke dana tabaruk, pemegang polis dan perusahaan asuransi. Tentu saja perhitungan sesuai persentase yang ditetapkan di dalam polis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.